ning tawang ana lintang berseni anana berseni iki du 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 masuk keris agemanku. Josu kok sesepuku. Ngene cak. Masalah. Berseni sih. Ben kincelong iki kekuatane gawat deh iki. Yonine mbok masalah iki. Besok kantil nek aku nggawe iki. Mbok kok ngene. Cono sik didungani. Kekuatane rek sewangaron. Rasakno aku ngene. Gawat rek. Iki wayahe meditasi. Feeling aku rek. Barokah. Langsung feeling ngene aku rek. Sewangar iki bosku. Langsung feeling aku. Gawat rek. Iki keris masuk iki temenan. Soko golek dadakno anane temen. Nyapu. Sapu digletakno tok. Ngomong nek teko. Dadakno anane temen. Wangi. Sambung ngepel. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rimo Channel sama Mas Dika. Kita lagi santai-santai ya Mas ya? Lagi santai. Santai-santai, kita lagi pengen untuk ada unboxing, ada mau review pusaka ageman saya Mas. Ini ageman Bapak? Iya. Kok banyak sih Pak? Banyak. Wake. Jadi ini pusaka kesayangan yang pengen saya review sebelum lupa. Berarti kalau di review ini sudah siap dilepas berarti Pak ya? Enggak. Biasanya kan seperti itu Pak. Nah, aku pengen itu pusaka-pusaka itu ada di video, jadi walaupun kita suatu hari udah nggak ada lagi, kita masih bisa nonton gitu. Oh gitu ya. Maksudnya ada historinya, rekam jejaknya. Ada, kan? Jadi aku dulu punya ini. Iya. Nah teman-teman, kita lagi pengen ini ya juga jauh-jauh pertanyaan mungkin nih. Jawab pertanyaan. Santai-santai sambil ada unboxing juga. Ini kiriman udah lama banget transit di sini belum dibuka-buka. Dari Yayang Nurjaman. Ini dari daerah mana sih? Cimahi ya? Cimahi. Jawa Barat tadi. Jawa Barat. Adik, buka dik. Oke Pak. Sambil kita jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan. Tulisannya kecil-kecil banget ini. Iya. Oke, pertanyaan dari Mas Ovin. Selamat malam, saya mau tanya Koripo, apakah ada pusaka yang mau dimaharkan lagi? Tapi yang khusus ageman. Khusus ageman. Ada dong. Tokopedia udah aktif ya? Tokopedia udah aktif, ini linknya ada juga, kamu bisa lihat di kolom komunitas beberapa pusaka yang kita pengen lepas. Dan untuk dialih rawatkan, kamu juga boleh kontak admin kalau kamu lagi pengen, saya pengen dapur naga atau pengen dapur yang kamu pengen, bisa tanya ke admin, nanti admin bisa ini ya, kita liatin di tempat kita ada apa enggak. Jadi menurut saya pemaharan pusaka harus ada, karena itu salah satu bentuk pelestarian juga. Pelestarian. Supaya orang yang pengen merawat bisa merawat dan bisa melestarikan juga. Terus dari The Marsuki Project, Om mau tanya, kalau memaharkan pusaka dengan cara dicicil apakah sah? Sah dong. Sah dong. Asal lunas. Asal lunas. Aku juga dicicil. Jadi boleh
Boleh lah, nggak apa-apa. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Ada beberapa yang nyicil dan begitu udah lunas baru kita kirim barangnya. Itu sah-sah aja selama semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Bang, alamatnya di mana? Ini mau main dari Mr. Prayitno Adventure sambil bawa Kris temuan. Wah, Datanglah, mantap. kita ada di Taman Gapura sisi 7 di daerah Citraland, Surabaya Barat. Mungkin satu-satunya museum dan animal cafe ya. Satu-satunya di Surabaya. Di Surabaya dan mungkin di Jawa Timur mungkin. Di Jawa Timur. Etnik Indonesia cuma ada satu guys, belum buka cabang. Kalau mau franchise boleh ya. Jadi kamu bisa datang, kita ada suasana kafe santai, Dika juga nyanyi tiap malam. Ada penyanyi-penyanyi lain juga. Penyanyi lain ada. Juga Saya ada, selalu di sini. Iya, ada VIP juga kalau kamu pengen karaoke, ada. Terus ada apa aja kita? Ada Banyak, ada. roller coaster ada? Ada. Ada buat kalau stres langsung lompat bisa. Dari lantai 2 ada telepon. Iya. Oke, kita review nih guys. Pusaka dari Cimahi, Jawa Barat pasti adalah pusaka daerah Cirebonan nih. Cirebonan. Ini pusaka yang keren banget ya. Ini dari patinanya kayaknya pusaka tua ini, Dik. Tua. Tapi kayaknya ini rangkanya bukan bawaannya, Dik. Bukan Soalnya bawaannya. dia Iya, lebih sempit, jadi mungkinan orangnya dapatnya warang kerisnya lain terus dimasukkan ke warangka ini. Tapi ini termasuk sandangan yang lawas banget dan susah banget dicari untuk sandangan yang ori sampai kayak gini. Kayunya kayu hitam dan ini dari dedarnya kayaknya dari tanduk kerbau rasanya, Dik. Dedarnya. tanduk ya. Ya, tanduk kerbau. Modelnya seperti burung hantu khas Cirebon. Ya, kita lihat bilanya. Moga-moga nggak keblondrok lagi, Dik. Semoga. Iya. Keren ini, Dik. Wow. Tua banget ini. Ini masih bertahan. Iya. Wah, ini keren banget, bro. Ini pusaka tua banget ini, Dik. Ini masuk dapur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapurnya ada dapur Carang Soka. Carang Soka. Jadi kita masih ingat ada Kris Carang Soka kita review ya beberapa waktu yang lalu dari punyanya editor kita Mas Roni. Mas Roni. Dia dapat dari warisan keluarganya. Carang Soka. Tiba-tiba kita dapat, berarti memang alam semesta. Alam Ya? semesta. Rezeki nih guys, risetnya. Kita ojo diuber pokoknya wis ta. Mas Roni mau saya tawar. Padahal bagus ini Mas Roni. Tapi kita dapat nggak kalah bagus ya. Ini juga termasuk pusaka yang sepuh banget dan punya pamor yang unik ini, Dik. Ini pamornya Banyu Mili kan. Banyu Mili. Pamornya lurus-lurus dan ini masih patina aslinya. Masih mungkin udah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun nggak pernah dibersihin, Dik. Iya. Jadi benar-benar patina yang dari tuanya. Dari bertahun-tahun karat yang udah menjadi hitam. Karat menjadi hitam ini lebih bagus daripada karat yang merah. Karena kalau yang karat yang hitam itu dia udah nggak lagi memakan besi, malah menjadi pelindung dari besi. Oh iya. Jadi makanya kalau kita dapat keris temuan itu yang karatnya hitam kilap itu cenderungan besinya lebih lebih terjaga. Kayak sudah fosil gitu ya. Ya, jadi dia karatnya itu malah melapisi daripada besinya. Jadi dia udah karat mati. Kalau yang karat hidup ini yang merah-merah gini kan, ini yang memakan besinya. Itu yang bisa sampai cuil-cuil gitu. Itu yang bisa ini. Nah, tapi kalau karat hitam gini, ini justru kecenderungan besinya masih utuh, Dit. Jadi belum terlalu parah harusnya kalau kita bersihin. Nah, ini kita minyaknya aja untuk sementara aja supaya dia berangsur-angsur bisa pulih dari karat-karat merahnya, bisa mati dulu ya. Tentunya pakai minyak cendana guys. Iya, minyak andalan kita. Yuk, pesan-pesan. Wah, mantap kan? Dijamin pasti rontok udah. Oke guys. Ada yang bilang bisa buat ini menarik perhatian wanita juga. Oh iya, kalau dioles-oleskan aja rontok semua. Saya rungi-rungi salam lambe-lambene hilang kabeh. Api wis. Hah? Wah, rontok kabeh, moto-moto bareng ireng-ireng hilang kabeh. Oke guys, ini dapur Carang Soka mungkin kita jelasin dikit lagi ya, mungkin buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya itu. Dapur Carang Soka ini sebenarnya adalah pusaka yang mempunyai arti. Carang itu adalah batang, Soka itu adalah kesedihan. Jadi sebenarnya adalah pusaka yang mungkin sebagai penyemangat pemiliknya di waktu dalam keadaan yang susah.
Jadi ketika dalam pergumulan hidup atau dalam masalah yang berat dalam kehidupan, keris Carang Soka ini dipercaya bisa membantu untuk membalikkan keadaan. Nah itu juga tertera dalam juga Luk-nya Luk 9 ya. 9. Luk 9 itu ada yang bilang sebagai panuntun untuk bisa kehidupannya bisa lebih baik. Jadi dan dari pamornya juga, pamornya kelihatan jelas bagus banget. Ini pamor Banyumili. Nah nanti kita akan coba bersihkan dengan cara yang lebih ini ya, kita jeruin biasanya, diputihkan, satu diwarangi lagi, baru akan kelihatan pamor keluar aslinya. lagi ya. Tapi ini cukup utuh walaupun sini ada kalah, karena kalau dilihat dari besiannya ini bisa jadi mungkin Majapahit akhir juga ini bisa jadi. Dari gonjonya yang tipis, habis itu gerenangannya juga sederhana, dan dari tempat besinya bisa jadi mungkin masuk era-era Majapahitan. 800 tahun bro. 600 tahun ya untuk Majapahit ya. Gila. Mantap ya. Kehebatannya ini, udah. Ya, udah ada kalah lah dikit-dikit ini. Besinya, tapi masih bisa kita lestarikan. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari teman? Ada. Om, salam budaya. Wah, dari Brosot Wijaya. Request konten bagaimana cara pesan pusaka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Suwun. Jadi itu orang pengen punya pusaka yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Maksudnya pusaka apa gitu ya? Nah, iya, pusaka apa? Bagaimana cara pesan pusaka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan? Oh iya. Jadi kalau sebenarnya itu yang kita lakukan juga sih. Misalnya kalau misalnya kita ketemu sama orang yang punya profesi ya, sebagai misalnya tentara atau sebagai pegawai negeri, itu cocoknya dengan pusaka, dengan pamor misalnya Junjung Derajat. Junjung Derajat. Jadi itu untuk supaya karirnya meningkat, secara derajat kehidupannya itu meningkat. Dan biasanya untuk pedagang itu, jadi karena pusaka ini punya fungsi secara spiritual dan punya fungsi secara pribadi, itu biasanya kita ngelihat dari kerjaannya apa nih? Kerjaan. Iya, kayak yang saya dapatkan itu. Nah, mantap itu. Sesuai dengan saya. Mantap. Iya. Jadi misalnya kamu adalah seorang pedagang yang berprofesi sebagai bisnismen, harusnya punya pusaka yang berpamor udan emas. Atau pendaringan kebak. Itu bagus. Nah, biasanya pamor-pamor tersebut bisa dicocokkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk orang-orang kayak ini ya, misalnya keris Carang Soka, misalnya dalam kehidupan kita yang lagi dalam pergumulan yang berat, keris Carang Soka dipercaya bisa membantu kita untuk membalikan keadaan dari yang susah menjadi lebih baik. Itu secara fungsi filosofis dan secara ini ya, secara spiritualnya. Mantap sekali. Jadi harus lihat dari profesi kamu dan keadaan kehidupan kamu. Nah, ada orang-orang yang punya koleksinya banyak misalnya Dik. Jadi koleksinya udah banyak berbagai dapur. Udah biasanya mereka udah nggak lagi ngelihat secara individu. Jadi lebih banyak ngelihat ke arah kelengkapan yang dibutuhkan itu tadi. Oh, seperti itu, Pak. Jadi selama ini belum punya naga. Misalnya udah punya naga sasra, harus punya naga tapa. Naga tapa ada naga sapta, Luk 7. Habis gitu ada lagi. Nah, itu pelengkap. Kalau ngomongkan sesuai kebutuhan berarti banyak kebutuhan dan keinginan. Biasanya kalau orang itu kehidupannya udah mapan dan mereka mengerti bahwa pusaka ini secara fungsi dan secara historis bisa membantu kehidupannya, biasanya koleksinya bertambah terus kan. Karena memang mengoleksi pusaka salah satu, selain kita menguluri budaya dan melestarikan senjata tradisional warisan leluhur kita, banyak orang yang percaya, bahkan saya secara pribadi percaya bahwa pusaka bisa membantu kita juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya juga percaya itu. Ya. Jadi lebih kita punya motivasi ke depannya, maksudnya lebih semangat lagi. Jadi kayak ada pendorong dari doanya empu-empu yang dulu. Ada perbedaan nggak hidupmu dulu sebelum punya pusaka sampai sekarang? Secara kehidupan nyata. Secara kehidupan nyata pribadi saya lebih mencoba untuk belajar menjadi bijak,
mencoba menjadi lebih dewasa lagi untuk ada perbedaan nyata sekarang. Iya, apa itu? Cincinnya udah Oh, iya. cincinnya udah mulai kuning, guys. Karena aku niru masterku kan. Kemarin apa monel terus kan? Sekarang udah kuning. Udah kuning. Nah, ini kan ada perbedaan nyata. Perbedaan nyata. Iya dong. Semua itu kan kita ilmu kasus nyata namanya. Ilmu kasus nyata itu semua itu harus nyata. Gitu. Aku kan izin, Pak. Dulu nggak punya motor keren, sekarang punya motor Punya keren. motor keren. Sampai BKB ini. Ya BKB ini. Tapi tak eman-eman, guys. Bade larang, Sa. Oke. Jadi itulah guyonan, sebenarnya guyonan yang menjadi nyata juga. Menjadi ya. nyata. Walaupun ya kalau kita bandingkan dengan orang lain ya nggak ada habisnya. Ya kalau kita bilang, oh dia lebih enak pasti nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kita lihat aja kehidupan kita pribadi, yang nyata adalah gini, kesehatan, semua sehat, itu paling penting kan. Waktu istilahnya ya maaf, banyak orang, wah ada yang kena COVID ini, kita sekeluarga diberi perlindungan, ya kan? Walaupun kita sangat beresiko kan, sangat kerja beresiko. kita ini tiap hari nerima tamu, tiap hari ketemu orang yang berbeda, aduh. Jadi kita pun, ya kita aku kalau ingat-ingat tuh merinding juga. Iya. Gila ya, kita khawatir juga. Dirinduki dengan luar biasa kan, kafe kita apa segala macam ya. Yang pasti tetap guys, berdoa dan berusaha. Ojo berdoa toh. Iya, benar. Tetap. Siap. Nah, misalnya dari kesehatan oke. Terus dari keluarga juga semuanya adem tentrem. Nggak ada yang nuntut cerai. Ada juga yang nuntut bertambah kan gitu. Nah, dia nggak dituntut cerai tapi banyak yang ngantri. Repot ini. Oke guys, oh ada keren ini. Ini ageman lama ini Mas. Ini udah hampir berapa ya? 6 tahun, 7 tahun lah saya pegang. Ini termasuk awal ini. Awal pusaka. Nah, di Indonesia itu ada banyak kerajaan-kerajaan kecil kan yang terkenal kan dari awal-awal, misalnya Kahuripan, Singosari, ya kan, Batu Majapahit, terus Kediri. Sebelumnya juga Mataram Islam, terus habis itu ada Mataram Buddha, Mataram Lama. Nah, ada satu kerajaan yang sangat menonjol di dalam dunia Tosan Aji, yaitu kerajaan di daerah Madura. Atau kerajaan Sumenep. Itu di dalam sejarah itu tahun 1200-an itu masih dalam naungan daripada kerajaan Singosari. Nah, setelah itu ada yang namanya Arya Wiraraja. Raja Arya Wiraraja itu diberi kedaulatan di Sumenep, dan dalam sejarah Arya Wiraraja ini memberi tanah, yaitu hutan tarik itu kepada Raden Wijaya. Dalam sejarah yang tertulis ya. Karena jasa daripada kerajaan Sumenep itu dalam pemerintahan kerajaan Majapahit yang begitu besar, dia menarik banyak upeti dari tanah-tanah yang kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Kerajaan Sumenep ini dibebaskan dari pajak. Dari pajak tanah itu. Karena kerajaan ini sangat berjasa dalam awal mula kerajaan Majapahit itu dibentuk dari Raja Kertanegara atau Raden Wijaya itu. Nah, di dalam perjalanannya kerajaan Sumenep ini berkembang dengan begitu luar biasa sampai menghasilkan begitu banyak budaya, peninggalan-peninggalan, bahkan di dalam dunia Tosan Aji itu empu-empu yang luar biasa. Seluruh Indonesia itu acuannya bisa dibilang dari kerajaan Sumenep. Karena banyak sekali orang-orang berpendapat bahwa empu-empu dari daerah Belambangan, dari daerah di Bali, di Bugis, di Surakarta itu dari keturunan-keturunan dari Sumenep. Ya. Jadi seni tempa lipat, pakemnya itu turun temurun dari sana hingga hari ini di Aing Tong Tong itu. Ilmunya sudah menyebar. Ya. Sudah sangat luar biasa. Nah, dalam perjalanannya ada perjanjian antara mungkin tahun 1700-an ya, Bro ya? 1500 ya. Ada perjanjian antara kerajaan nggak salah Surakarta sama VOC bahwa kerajaan Sumenep ini istilahnya diambil alih lah sama VOC pada waktu itu, tapi tidak dicampuri. Maksudnya dia tetap berdaulat penuh atas segala ininya. Makanya kadang-kadang di warangka dari Kris untuk era Sumenep itu ada yang topinya topi company. Topi company ya, ciri khasnya. Nah, di sini juga ini unik. Ini karena di lambang Keraton Sumenep di sini. Ini lambang Keraton Sumenep di sini. Nah, di baliknya ini udah ada lambang kayak
bukan VOC Iya. sih, ada Meriam. Meriam, ya. mahkotanya juga, Modern ya. Ya, mahkotanya juga lebih ke arah mahkota Eropa ya. Iya. Jadi udah ada akulturisasi budaya. Jadi udah ada percampuran budaya antara pada saat itu VOC, yaitu dalam perdagangan juga mereka, dan juga di dalam hubungan bisnis di antara kedua kerajaan itu. VOC itu kan sebenarnya merek dagang sebenarnya. Oh. VOC itu bukan negara. Bukan ya. Tapi memang perusahaan dagang, perdagangan rempah-rempah dan segala macam. Tapi terkenalnya VOC itu tadi ya. Ya, VOC itu. Nah, di abad yang ke-16, abad 7, tahun 1700-an ya. Tahun 1700 barulah diambil alih kalau nggak salah. Ya, diambil alih sama VOC. Pada saat itu bupatinya mereka yang ngangkat, segala macam. Sudah secara politis lah. Nah, tapi kerajaan itu masih aktif, bahkan secara pemerintahan udah nggak lagi kan, tapi udah menjadi kerajaan budaya lah. Di Keraton Sumenep itu masih ada hingga sekarang. Nah, ini adalah pusaka yang Luas sekali guys. ya, dan ya udah tua sekali. Jadi kalau kita bicara tentang keris Sumenep, sebenarnya udah ada Udah. zaman sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit bahkan. Udah ada. Dan mereka menghasilkan begitu banyak peninggalan-peninggalan itu sampai ke Jawa Timur itu, yang pesisir itu, sampai Belambangan, bahkan sampai Bali. Makanya kita masih sering menemukan pusaka-pusaka dari daerah ciri khas Sumenep itu di Banyuwangi, di Situbondo, jadi Probolinggo itu banyak banget pusaka-pusaka dari daerah sana yang keris-keris Madura itu. Keren ya? Kawaran. Nah, ini adalah pusaka yang saya dapat dari sesepuh juga. Waktu itu dikasih kepercayaan untuk dapat ini. Nah, di gojonya ini ada lambang Gojo Singo. Wow. Ya, Gajah Singa ini sebenarnya adalah tahun Saka ya. Itu kalau nggak salah abad ke 16 kalau nggak salah. 16. Penggambaran tahun Saka. Di wilahnya adalah wilah dari Kinata yang masih ada lambang daripada kerajaan Sumenep. Nah, ini salah satu kesayangan juga. Di looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, look 11. Kalau dari pamornya, kita bisa lihat ini pamornya Ganggang Kanyut kayaknya, Dik. Kalau nggak Ganggang Kanyut mungkin lebih ke arah Largangsir. Jadi lebih ke arah kewibawaan. Jadi memang sesuai dengan fungsinya. Kalau ini kita bicara tentang keris yang umumnya lambang keraton, biasanya keris daleman yang memang fungsinya sebagai kewibawaan dan untuk pemerintah. Jadi kita semangat banget bisa ikut melestarikan pusaka yang istilahnya mempunyai sejarah yang kuat di dalam budaya bangsa Indonesia, termasuk seni tempa yang luar biasa dari kerajaan Sumenep. Kudu nangis dulu keindahannya, Pak. Iya, dan ini kalau dilihat di Kinata itu juga ada corak-coraknya. Iya. Ini kuda. Iya, ini ada gambar kuda managa. Di sini ini artinya apa ini, Pak? Kuda naga. Ya, ini lambang kerajaannya. Mungkin kita bisa nanti lihat di ininya ya, di sejarah kerajaannya itu pasti ada artinya. Cuman inilah pusaka itu bisa jadi juga sebagai prasasti juga. Jadi kayak benda yang bisa bukan digunakan sebagai perang, tapi sebagai alat untuk kebesaran. Kekuatan jiwa. Wah, kayak gitu, kayak monumental. Mantap guys. Keren banget ini. Ini nih salah satu kesayangan dan semoga bisa terus kita jaga ya, Dik ya. Dulu asli nih sumpah kudu nangis. Keren ya. Keren ya. Oke guys, kita mau buat video apa lagi nih ke depan ini? Ada Pak, video rahasia. Dan kemarin itu banyak yang tanya tuh, kenapa kok ditutup? Ah iya, yang kemarin. Jadi jawabannya langsung tanya ke saya. Enggak. Jadi kenapa kok tak tutup itu, Dik? Sebenarnya nggak ada, maksudnya ada bisikan apa enggak? Cuman satu, ketika kita keluarin energi kita, pasti kita ini istilahnya ini lemes lah. Lemes, Pak. Aku kan pucat waktu itu. Banyak yang bilang, mau pucat Pak. Yaitu ini, dan aku nggak mau ngada-ngada gitu. Jadi apa adanya, nanti biarin Dika sendiri yang. Tapi kita setuju nggak buat video mirip-mirip itu setiap Kamis? Nah, kira-kira gimana? Ya. Kalau setuju kita bakal bikin terus seperti itu. Teman-teman kamu boleh komen. Kalau saya sih, kita mau buat video apa aja seneng lah ya. Iya. Kita yang penting bisa informatif dan kita bisa ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau misalnya
kita bicara tentang energi pusaka dan ternyata ada manfaatnya. Karena sebenarnya Dik ya, energi pusaka itu bukan cuman untuk buka aura atau untuk itu, tapi juga bisa untuk mengobati orang juga Dik. Nah, tapi sebenarnya apapun yang namanya buah kekuatan itu harus punya manfaat kan. Jadi jangan sampai kita ini menggunakan pusaka tapi tidak ada manfaat yang baik buat orang lain. Jadi niatnya kita harus niat yang baik. Misalnya untuk kesehatan, untuk orang bisa lebih tenang, untuk orang bisa ya lebih istilahnya mantap terhadap Sang Pencipta. Itu kadang-kadang diperlukan hal yang kayak gitu. Ya kayak yang baru saya dapat kemarin, saya memang butuh support untuk supaya saya lebih semangat lagi. Ternyata ya nambah energi kita. Terbukti lah. Ya. Karena tubuh kita itu bukan cuma secara fisik. Kita itu punya yang namanya prana, yang punya yang namanya kalau di bahasa Indonesia kan tenaga dalam. Setiap orang punya. Kalau di bahasa Cinanya itu chi. Gitu kan. Kalau di dalam India itu prana. Kalau di Western itu energi. Ya nggak kelihatan tapi sebenarnya itu kita perlukan. Kalau itu energi kamu habis ya badanmu lemas. Iya. Walaupun kamu makan banyak, tetap aja kalau energinya rusak, secara cakra kita ini ada yang rusak, itu ngantam ke semuanya. Jadi kita tuh harus balance. Sama kayak gini loh Dik. Sama kayak foto itu, ada yang foto yang gambar aslinya, ada yang foto hitam putih itu ya. Negatifnya. Nah itu harus dua-duanya harus ada. Nah prana itu yang negatifnya kita itu kayak di foto itu. Iya. Harus sinkron. Harus sinkron. Makanya orang makannya banyak nggak pernah tidur percuma. Karena pasti lemas, pasti habis badannya. Karena waktu tidur itu kita menerima energi alam itu. Tapi beberapa hari juga waktu setelah nerima itu kadang bermimpi, terus sulit sedikit gelisah juga waktu itu. Tapi setelah itu ya sudah normal kembali. Karena kan kamu mencerna semua itu kan energinya. Nggak pernah kayak gitu kan. Jadi pasti ada pikiran apa itu wajar. Tapi apapun semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman masih pengen nonton hal-hal yang seperti itu, kita bisa buat setiap Kamis. Cuma 1 kali aja seminggu. Seminggu 1 kali. Kita tunggu komennya ya guys. Yang nggak suka boleh nggak nonton. Iya, yang nggak suka boleh nggak nonton. Banyak yang suka kok. Banyak yang suka. Alhamdulillah. Nah, tapi mungkin kontennya lebih menyenangkan, lebih ini. Ya. Oke teman-teman, itu aja video kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya.